lakukan apa yang tidak dilakukan orang lain, maka kamu akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan orang lain. So far, ya harus melakukan sesuatu yang beda, nggak bisa sama. Mengamati perilaku customer, mengamati perilaku orang dan manusia. Ketika seorang cewek, pelanggannya ya perlakukan seperti seorang cewek. Kalau cowok ya diperlakukan seperti orang cowok. Kalau nggak mengamati nanti nggak akan bisa berkembang. Harus mau untuk mundur terlebih dahulu. Seperti anak panah, mundur dulu kan gitu, habis dilepas, habis itu kencang. Nah, jadi banyak sekali ketakutan-ketakutan yang terjadi di tahun 2023 ini. Apalagi dalam pembisnis UMKM, terus ada yang bilang ada yang resesi di tahun 2023, terus krisis moneter lagi, dan juga ada yang bilang bakal sulit untuk bersaing sama pembisnis lainnya, terus pangan juga jadi susah. Namun dalam hal semua itu juga ngeri juga kan ya kalau dipikirkan lagi. Namun ada juga yang bilang beberapa pembisnis ada yang santai, semua indah pada waktunya, dan juga ada yang sudah siap untuk berperang, dan juga yakin rezeki sudah ada yang ngatur. Nah, begitulah beberapa ungkapan pelaku pebisnis UMKM yang ada, yang saya kenal juga terutama. Nah, kali ini sebenarnya saya ingin sekali diskusi lebih lama, mumpung saya kedatangan seseorang yang mungkin paham betul dengan keadaan sekarang ini. Terus, dan juga beliaunya mumpung ada waktu luang. Nah, jadi Mas Jamal ini saya kenal sudah kurang lebih 7 tahunan, yang bergelut di bidang marketing dan branding ya Mas ya. Iya, benar. Nah, ya barangkali Mas Jamal ini kan bidangnya kan sudah saya kenal 7 tahun dalam hal marketing dan branding ini, yang bisa dibocorin lebih banyak mungkin tips-tips dalam dunia marketing itu seperti apa, apalagi dalam hal berjualan pulsa barangkali itu kan juga dalam hal sebuah marketing juga kan ya. Cara mengembangkan counter pulsa itu gimana sih caranya? Nah, sampean itu kan juga latar belakangnya dulu kan orang informatika. Iya, betul. Nah, sekarang kan jadi marketing. Nah, itu kan informatika sama marketing kan berbanding kebalik kan katanya. Ya kayak jauh banget gitu. Sangat jauh. Barangkali bisa diceritakan lebih banyak. Boleh. Berarti marketing itu apa sih? Nah, ya, boleh. Itu. Ya, jauh banget ya. Kalau tadi sampean ada perkataan mengenai rezeki sudah ada yang ngatur ya. Ya, kenyataannya memang begitu. Rezekinya di marketing. Walaupun basicnya informatika, setiap kali saya mau masuk ke dunia informatika, Tuhan mengembalikan saya di marketing lagi. Itu berkali-kali kejadiannya seperti itu. Ya memang pendidikan saya basisnya adalah informatika. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang saya lakoni rata-rata umumnya marketing dan branding. Nah, anehnya di situ gitu. Takdir mungkin ya, kan nggak tahu takdir. Iya, bisa jadi. Gitu. Bahkan di pekerjaan lama pun saya juga sempat minta pindah di divisi yang lain gitu, di divisi IT, itu juga dilarang sama ownernya di perusahaan lama saya bekerja itu. Dan selama 7 tahun di situ saya bergelut di dunia branding dan marketing. Kebetulan perusahaannya bergerak di bidang retail handphone. Gitu. Pernah di dalam hal itu ya, berarti jual beli handphone ya, gitu, jual beli ya? Handphone, pulsa juga, aksesoris handphone gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang untuk saat ini bagaimana dengan kondisi-kondisi yang seperti itu ya, ya semua pasti bakal teriak. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya UMKM. Teman-teman yang di tempat atas pun juga sempat untuk teriak. Tapi percaya bahwa semua itu ada solusinya, asalkan tahu caranya. Yang penting kan itu. Iya sih.
Ya kalau sudah dapat ilmunya marketing kan mungkin sudah lebih paham bagaimana lika-likunya dalam bisa jadi sebenarnya bukan di marketingnya aja sih sebenarnya, masih banyak aspek-aspek yang lain. Jadi kayak semacam yang saya tahu ini rata-rata orang kalau bikin usaha gitu ya, bikin usaha kayak kita contoh tadi pulsa ya, tadi ada teman-temannya yang dari pulsa tadi ya. Rata-rata yang dilakukan itu menunggu orang datang kayak semacam itu. Kemudian meladeni, kemudian ya seperti jualan racangan gitu loh, orang melayani gitu aja. Sehingga apa? Sehingga ya ini yang membuat perusahaan tersebut ataupun usaha tersebut susah untuk berkembang. Nah, tahu kenapa? Kira-kira? Enggak tahu kenapa emang. Ya, makanya ini saya di sini untuk membantu jawab. Iya, kenapa lagi? Gitu. Kemarin saya tuh gini waktu sama telepon, bisa nggak bantu ngobrol gini ya kan kemarin saya juga kesini sama Mbak Tari, ngobrol juga sama Mbak Tari lah, kok saya jadi narasumber gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita sharing-sharing di sini ya. Berbagi ilmu buat teman-teman UMKM, buat teman-teman yang sedang mengembangkan bisnisnya. Siapa tahu nanti habis nonton dari sini dapat sesuatu yang baru gitu kan? Iya. Ya, jadi kembali lagi ke sesuatu yang dilakukan itu sama rata-rata ya tadi pembahasannya ya tadi ya yang saya bahas tadi, rata-rata dari teman-teman business owner yang mulai jalan ataupun sedang jalan ataupun sudah jalan, terutama yang di pulsa, rata-rata itu kalau yang saya lihat dan saya amati mereka itu menunggu. Sedangkan untuk saat ini beli pulsa itu ataupun beli barang selain pulsa ya semua bisa dilakukan secara online, bisa dilakukan secara lebih cepat, bisa dilakukan kadang beda blok aja udah ada yang jualan pulsa. Kan gitu. Kadang tetangga sendiri juga jualan pulsa. Juga lah kan susah. Iya ya. Betul sih. Nah pada dasarnya gini Pak, jadi saya tuh pernah diajarkan sama mentor saya. Mentor saya bilang waktu itu lakukan apa yang tidak dilakukan orang lain, maka kamu akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan orang lain. So far ya harus melakukan sesuatu yang beda, nggak bisa sama gitu. Nggak bisa sama terus-menerus menunggu orang datang untuk beli, Nah antrinya didapat ya itu aja, secara nggak langsung. Simpelnya kayak gitu. Kalau penjabarannya bagaimana? Ya melakukan sesuatu yang beda dengan cara apa? Dengan cara menganalisa. Pengamatan gitu. Pengamatan pastinya. Nah, kok bisa dan kenapa harus jadi pengamat dalam dunia marketing atau yang seperti Mas Jamal jelaskan tadi kan, yang jualan nanti siapa, kalau mengamati kan kayak gimana ya? Pro dan kontra ya. Iya, pro dan kontra. Kalau sedang mengamati nanti yang jualan siapa, kalau yang jualan yang mengamati siapa, iya, gitu betul. Kan? Ya, simpelnya gini, ketika mengawali ataupun sedang berkembang otomatis untuk dari SDM kan tidak banyak biasanya. Ya akhirnya ya dibagi waktunya aja, tinggal dibagi waktu, kapan waktunya untuk mengamati dan kapan waktunya untuk bertindak. Simpelnya gini, kita mau masuk di dunia bisnis tapi kita nggak tahu siapa kompetitor kita. Kita mau tanding nih, kita mau tinju katakanlah, tapi ternyata kita nggak punya musuh. Ya tinju sendiri kan, nggak mungkin ya, mampu apa ya? Iya. Siapa yang dikaukan, gitu kan? Iya betul sih kasih. Iya. Nah yang dilakukan pengamat ini setidaknya ada minim dua lah yang diamati. Yang pertama adalah kompetitor, yang kedua adalah pelanggan. Nah, banyak orang yang bilang kompetitor itu musuh. Bagi saya kompetitor itu teman. Kenapa kok bisa jadi teman? Gitu kan? Kan loh kenapa gitu ya? Loh kenapa kok enggak kompetitor itu sebagai musuh? Kalau bagi saya sendiri kompetitor itu sebagai teman untuk bertanding. Gitu. Teman untuk bertanding, untuk mukul gitu. Sedangkan audiens yang nonton ini nanti yang perlu dikalahkan, ataupun pelanggan itulah yang seharusnya perlu dikalahkan. Siapa yang bisa merebut hati pelanggan itulah pemenangnya. Kuncinya adalah di situ.
Gitu. Jadi antara strategi marketing, strategi branding harus balance. Mungkin kalau dari yang awal-awal loh, ini kan usaha baru nih. Kalau mikirin branding, mikirin marketing kan terlalu tinggi nih. Kan seperti itu biasanya. Banyak teman-teman kemarin juga sempat ada telepon juga. Ada salah satu teman bergerak di bidang ini sih, pakaian jahit konveksi tepatnya. Jadi dia tanya, aku baru mulai mas, ini gimana ya ngembanginnya? Nggak ada dana nih, nggak cukup nih, gitu. Buat branding, buat marketing, ya memang nggak cukup kalau untuk di awal-awal. Iya, biasanya kan butuh modal juga kan. Gede pastinya. Iya. Nah, itu kenapa harus sesuatu itu diawali dengan basic ya. Basicnya setidaknya tahu ilmunya dulu. Ketika tahu ilmunya nanti akan bisa untuk melakukan tindakan. Contoh kecilnya seperti ini. Kita mau melakukan sebuah promosi, ya, promosi pulsa lah katakanlah, mau promosi pulsa. Yang dipromosikan pulsa harga 500.000. Nah kan susah. Iya susah. Iya susah. Kan langsung kelihatan nominalnya jadi langsung wah 500.000 ini. Nah, pikir-pikir. Iya. Angkanya tadi. Jadi diamati pelanggannya itu bagaimana. Apakah pelanggannya itu lebih dominan misalkan pembeliannya adalah 10.000 atau 5.000 gitu. Syukur-syukur kalau dapat distributor yang bagus yang ngajarin. Itu lebih bagus lagi. Biasanya itu ada distributor di dunia pulsa. Kalau di dunia retail, itu retail itu kan barang ya, pulsa itu kan digital. Tapi cara kerjanya hampir sama kok. Mereka ada yang namanya prinsipal istilahnya. Jadi prinsipal ataupun distributor ini nanti biasanya akan ngajarin kayak semacam yang retailnya tadi. Jadi yang counter pulsa tadi bisa dikatakan sebagai retail. Gitu. Pastinya akan dapat ilmu bagus di situ. Ya, enak kan diajari juga kan, lebih enak kan ya. Iya pastinya. Ya salah satunya tips kalau bocoran ya setidaknya tahu dulu musuhnya siapa, marketnya siapa. Kalau pelanggannya adalah rata-rata pembeliannya 10.000, 15.000, ya dipermukan di angka-angka yang seperti itu, di angka yang paling cepat. Nah, di angka yang paling cepat dipajang di depan, dipotong harga sekian ribu, orang pasti belok gitu. Karena apa? Karena ingin beli barang itu. Di saat masuk inilah kecakapan seorang sales harus bertindak. Nah, marketing sama sales beda ya? Beda ya? Beda. Nah, sales sendiri tuh apa mas? Nah, sales sendiri ini nanti jualan. Jualan. Ya, kalau marketing lebih arahnya ke mendatangkan orang sebanyak mungkin. Kalau sales lebih cenderung ke closing. Nah, salesnya ini nanti berusaha untuk melakukan closing, misalkan ditawari upselling ataupun ditawari hal yang lain, aksesoris misalkan, aksesoris handphone ataupun di-up jadi paket data ataupun ditawarin dengan produk-produk yang lain yang saling berhubungan, promo beli ini dapat ini. Di saat itulah subsidi silang akan berjalan. Ketika satunya dikurangi harganya, satunya lagi dinaikkan harganya, akan menutup. Gitu. Orang di luar kan nggak tahu. Iya juga sih, nggak bakal nengeri lah isinya nggak sih? Iya, kadang-kadang orang di luar itu gini, apalagi kalau target marketnya cewek ya. Ini yang unik ini. Biasanya kalau cewek, saya tanya biasanya, kalau pergi ke kayak semacam supermarket gitu ya, melihat barang yang dijejer-jejer gitu ya, niatnya beli satu, pulangnya biasanya berapa? Banyak pastinya. Celemut ini, celemut itu. Kan matanya cewek kan langsung, oh ini ada barang, langsung itu aja, wis ambil aja semuanya. Ambil semuanya. Kalau ada uang, ya udah beli. Iya. Nah, ini yang saya mengamati perilaku customer, mengamati perilaku orang dan manusia. Ketika seorang cewek pelanggannya ya perlakukan seperti seorang cewek. Lah, kalau cowok ya diperlakukan seperti orang cowok. Nah, masa cowok ditawari kayak semacam aplikasi-aplikasi yang girly kan nggak mungkin. Cowok ya paling enggak, mas iki lho ono piala dunia World Cup paket data ya, misalkan contohnya, ataupun paket game itu misalkan paket game kita gini loh,
gitu misalkan. Jadi penawaran itu dilakukan, tidak serta-merta orang datang beli dilayani selesai sudah, enggak. Gitu. Karena apa? Karena gini, mirip filosofi. Saya punya istri nih, saya bilang cantik nih, tapi saya nggak mau ngeluarin, saya cuma ngomong tok. Ngomong, istriku cantik loh, cantik loh, tapi kan nggak ada buktinya. Iya sih. Nah sama kayak gitu, kalau punya barang tawarkan, tunjukkan. Apalagi kalau dunia fisik, dunia retail yang offline, orang kalau sudah megang itu mereka itu bakal keinginannya akan meningkat sekian persen. Dia akan naik keinginannya untuk beli ketika dia megang. Nah itu ilmu salesnya nanti dia harus main. Gitu. Dari mana dasarnya? Mengamati. Berawal dari mengamati itu tadi ya berarti. Iya, harus mengamati. Kalau nggak juga kan. Iya. Jadi yang tadi itu yang selling tadi ya, yang habis selling udah melakukan promo nih, udah melakukan pengamatan nih dari pelanggan, kemudian branding itu bagaimana lah, branding sendiri ya kayak semacam mengingatkan pelanggan bahwa counterku itu tempatnya pulsa, counter lain itu nggak enak, di tempatku itu enak. Simpelnya kayak gitu, membuat sebuah persepsi. Gitu. Nah, menurut Mas Jamal nih, tempat itu berpengaruh nggak sih sama perkembangan sebuah bisnis atau usaha sendiri? Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Karena kita lihat lini bisnisnya dulu dan bagaimana cara kerja ownernya dalam mengantisipasi masalah yang ada. Contoh kecil seperti ini ya. Kalau kita ngomong dunia makanan, tempat di daerah terpencil pun orang akan datang. Karena apa? Karena rasa itu akan mengundang, bau, aroma dan sebagainya, ataupun cita rasa yang pernah dirasakan itu akan mengundang seseorang untuk datang. Nah, untuk pulsa ataupun bisnis lain misalkan yang seperti Saman tanyakan tadi, untuk pulsa ataupun bisnis lain, kalau itu jawabannya adalah dari ownernya sendiri. Itu akan menjadi sebuah pengaruh besar dalam perkembangan jika ownernya tidak melakukan apa-apa alias diam saja. Artinya apa? Artinya omsetnya ataupun pendapatannya, pemasukannya akan tetap bertahan di angka tersebut. Apalagi di daerah yang benar-benar jumlah kapasitas orang di daerah situ sangat sedikit. Gitu. Orang di daerah situ tidak banyak, iya pendapatannya ya hanya itu aja. Ya seorang sebagai business owner, ya orang tersebut harus bisa membuka mata bahwa tempatnya kurang strategis, maka harus menemukan solusinya. Dengan cara apa? Dengan cara berkeliling. Gitu. Berkeliling mencari tempat lain ataupun berkeliling mencari seseorang yang dapat membantu dia menjualkan pulsanya, ataupun membuat sebuah promo, ataupun datang ke beberapa daerah. Gitu. Masih banyak yang bisa dilakukan seorang owner. Mencari downline itu juga bisa. Nah, tadi kan sempat ada pembahasan tentang memilih distributor yang baik itu kayak gimana sih menurut Mas Jamal sendiri? Oh, yang tadi itu ya. Iya, sempat kepotong tadi ya. Iya. Jadi gini, Mbak. Distributor, apapun distributornya, entah distributor makanan, distributor pakaian, distributor pulsa, distributor elektronik, ya kita harus nyari distributor yang bukan hanya sekedar murah, tapi distributor yang bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka tawarkan. Setidaknya mereka komit dengan apa yang mereka tawarkan. Karena saat ini ya, dengan kondisi resesi 2023, isu-isu yang ada, banyak orang ini memanfaatkan momen. Saya pernah juga waktu itu buka-buka di Facebook gitu ya, buka-buka ada tulisan pulsa 5.000, dia ngakunya distributor, harga dia 4.000.
Kalau dalam nalar Mbak, karena saya dulu pernah di dunia retail juga, itu nggak mungkin gitu. Itu nggak mungkin harga distributor, karena nggak segitu harganya. Gitu. Biasanya rata-rata berapa kalau distributor itu? Kalau distributor ya harga wajar, umumnya semuanya hampir sama, 5.000 sekian, 5.000 sekian gitu. Makanya banyak yang jual 6.000 sampai 7.000 untuk pulsa 5.000. Nah itu untungnya aja udah lumayan berapa persen itu daripada jualan-jualan yang lain. Sebenarnya pulsa ini sendiri cukup masih kompeten untuk saat ini itu, untuk dijadikan sebagai lahan bisnis. Karena di saat ini kan pemerataan jaringan itu belum banyak, sehingga apa? Sehingga wifi dan sebagainya itu belum masuk di beberapa daerah, apalagi kalau di daerah. Iya, apalagi di rumah saya ya. Nah, rumah saya kan daerah pegunungan, dataran tinggi. Oh iya. Iya. Gitu. Dan apalagi gini, kalau kita sama seorang sales ya, katakanlah kita ngomong seorang sales mobil, sales motor. Ini ide nih. Jadi untuk teman-teman yang jualan pulsa ataupun pakai data, tawarin ke mereka orang-orang yang menjadi seorang sales mobil dan motor. Mereka itu keliling dan butuh internet. Iya sih. Gitu. Semua orang kan juga butuh pulsa juga kan ya. Apalagi seorang sales, dia harus menghubungi kantor, dia harus menghubungi pelanggannya. Nah, ini target market yang benar-benar belum kesentuh sama pebisnis yang ada. Bahwa masih banyak target market yang belum terjamah sama mereka dan belum terpikirkan sama mereka gitu. Nah, selain tadi yang distributor yang bertanggung jawab, tidak hanya murah, ya setidaknya distributor itu menyediakan banyak tawaran ataupun banyak pilihan produk yang diberikan. Kalau dalam dunia barang, kalau katakanlah elektronik, ya katakanlah AC, TV, macam-macam elektronik, distributor gitu lebih enak gitu. Dan nanti kalau di dalam pulsa ya macam-macam, ada mungkin dari pengisian game, pengisian apa, PLN atau apa gitu, yang sekali aja jalan. Karena apa? Karena ini cocok buat untuk teman-teman yang mau memulai sebuah bisnis. Karena kalau langsung ambil satu aja gitu ya, langsung ambil top up untuk deposit ya, katakanlah deposit untuk PLN aja sekian juta, habis nanti buat PLN aja. Nah, belum buat paket data, buat paket internet, buat pulsa, buat PDAM, buat TV. Masih banyak. Iya. Makanya itu tadi untuk di awal-awal nyari distributor yang lengkap itu oke. Nanti kalau udah gede, bolehlah merambah ke sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, syukur-syukur distributor yang diikutin tadi menawarkan program-program menarik. Biasanya itu ada program-program menarik untuk retail mereka, untuk master dealer mereka itu distributor pasti punya program menarik. Ada. Apa aja biasanya kalau kayak distributor ini? Umumnya sih tantangan ya, kayak semacam tantangan challenge, menghabiskan target sekian, nanti dapat sekian, kayak semacam itu. Cari distributor yang seperti itu, karena itu jalan pintas untuk menuju sukses kalau saya bilang. Apalagi kalau distributornya tadi seperti yang saya bilang, bahwa mereka ngajarin, itu kan malah enak kan ngajari dari awal, kayak gimana. Betul, karena gini, mereka itu nggak hanya sekedar ngasih target, tapi ngajarin juga untuk gimana caranya ngejar. Dan ini yang ilmu juga kan. Ilmu juga, itu jarang ada distributor seperti itu jarang. Dan ketika ketemu sama distributor yang seperti itu, ya sudah langsung ambil sikat. Langsung sikat. Gitu. Nah, ngomongin marketing ini seru juga ya, maksudnya ternyata ya. Pengen lebih panjang banget, ternyata banyak hal yang perlu ide-ide dari Mas Jamal, kayak gimana dalam hal marketing itu sendiri. Nah, sebenarnya mau pembahasan lebih lanjut, tapi berhubung waktunya terbatas, jadi hari ini saya harus cabut lagi. Terima kasih sudah datang di YouTube boleh ini. Lah, nanti kapan-kapan mampir lagi calling aja. Calling selanjutnya nanti next apa lagi kan kita bisa pembahasan lebih lanjut lagi ya Mas. Boleh.
Nah, buat teman-teman yang masih penasaran dengan kelanjutan channel YouTube ini, podcast YouTube ini, kalian bisa like, comment, and subscribe channel YouTube ini supaya tidak ketinggalan lagi podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye.